Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pak Guru berharap kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ada amin? Metode pembelajaran dalam situasi yang sekarang ini tidak pernah terlintas di benak dan pikiran kita bersama. Namun hal ini harus dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Harapan Pak Guru, pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kurangilah keluar dari rumah, belajarlah lebih giat supaya kamu lebih mudah menggapai segala cita-citamu. Di sekolah minggu, bahkan khotbah-khotbah dari para pendeta mungkin sudah sering kita dengar mengenai cerita tentang air bah, tentang menara Babel, bahkan peristiwa Sodom dan Gomora. Semuanya terjadi karena dosa-dosa manusia, dan sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan di Indonesia ini, bisa saja terjadi dengan alasan yang sama. Tetapi itu bukanlah faktor yang terlalu penting. Kita tidak bisa menentang kedaulatan dari Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Di pembelajaran kali ini di dalam bab 12 yang berjudul apa itu ibadah, kita akan merevisi kembali atau mengulang kembali bahan materi pembelajaran kita hari ini. Berbicara tentang kata ibadah pada hakikatnya adalah suatu pertemuan antara Tuhan Allah dengan jemaatnya. Ibadah pada suatu sisi adalah perintah Tuhan Allah sebagaimana dengan tegas dikemukakan dalam dasar titah untuk hanya menyembah Tuhan Allah. Alasan Tuhan Allah membebaskan umatnya dari perbudakan dari Mesir adalah agar mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Kita bisa lihat di Keluaran 3 ayat yang ke-13. Nah, misi pembebasan umat ini ada kaitannya dengan ibadah kepada Tuhan Allah. Menurut tokoh gereja mengemukakan bahwa yang bernama Andrew Bright menegaskan bahwa apapun gaya penyembahan kepada Allah, maka Allah menjumpai umatnya asalkan menyembahnya itu berfokus atau berpusat kepada Allah sendiri. Kata ibadah sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya avoda dan Yunani latreia. Kata ini sebenarnya ditujukan untuk menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Kemudian konsep ini dipakai dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada Allah dengan meniarap atau untuk mengungkapkan rasa takut penuh hormat, kekaguman, dan ketakjuban penuh puja kepada Allah Sang Pencipta kita. Dari pengertian ini menjelaskan bahwa konsep dasar dari ibadah adalah pelayanan atau pengabdian seutuhnya dari hidup kita kepada Allah yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan maupun dalam bentuk tingkah laku. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden atau imanen. Allah itu tidak sama dan tidak terpisah dari ciptaannya. Tetapi Allah ingin tetap berkomunikasi dengan umat manusia yang menjadi ciptaannya. Allah merupakan pusat dan melalui ibadah kita menyampaikan sikap penyembahan kepadanya. Manusia membangun lagi komunitas atau komunikasi dengan Allah melalui penyembahan dan Allah meresponinya. Menurut Hummel, secara tipologi, ibadah pada hakikatnya merupakan pengulangan atau karya penyelamatan Allah kepada umat manusia, ditambah dengan pendapat von Ren yang mengatakan bahwa sejarah yang disebabkan oleh firman Allah tergambar melalui Yesus Kristus.
yang di dalamnya, semakin memperjelas bahwa ada suatu gambaran pengharapan keselamatan di masa mendatang yang disediakan Allah bagi manusia. Dan melalui ibadah, manusia dapat bertemu dengan Allah. Ibadah menurut Perjanjian Lama. Sejak awal sejarah manusia telah menyembah Allah. Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah secara teratur di Taman Eden. Begitu pula dengan Kain dan Habel yang memberi persembahan dari hasil usahanya sendiri. Set dan keturunannya memanggil nama Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 4 ayat 26. Setelah air bah, Nuh mendirikan mesbah untuk mengadakan persembahan kurban bakaran bagi Allah. Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan dimanapun ia berdiam atau berkemah, bahkan sampai di tanah perjanjian. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka beribadah bersama di kemah suci yang selalu berpindah tempat kemanapun mereka berkemah. Ibadah tidak hanya memberikan kurban bakaran atau persembahan, tetapi ada pengajaran dan perintah dari Tuhan yang harus didengarkan dan dilakukan umatnya. Pengajaran atau perintah Tuhan disampaikan melalui pemimpin mereka, yaitu Musa. Selama berada di padang gurun, selama 40 tahun, pusat ibadah umat Allah adalah kemah suci. Setelah menduduki tanah Kanaan, dibangunlah bait suci di Yerusalem. Bait suci ini menjadi pusat peribadatan dan kegiatan penyembahan kepada Allah. Kita masuk dalam ibadah dalam Perjanjian Baru. Dalam perjalanan sejarahnya, ibadah dalam Alkitab tidak hanya diwarnai dengan persembahan kurban bakaran semata, tetapi juga pendidikan dan pengajaran Taurat. Hal ini terus terjadi bahwa lebih dalam lagi setelah peristiwa Hari Pentakosta. Jemaat mula-mula yang terbentuk di Yerusalem masih beribadah di bait suci selama mereka diizinkan. Mereka juga berkumpul untuk mendengarkan pengajaran para rasul di rumah-rumah peribadatan, bahkan di luar Yerusalem. Bangsa Israel beribadah pada hari Sabat atau pada hari Sabtu saat ini, karena itu adalah hari ke-7 atau hari terakhir, hari perhentian yang ditentukan Tuhan bagi umatnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk merayakan kemenangan Yesus atas maut yang terjadi pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Ibadah sebagai pertemuan umat dengan Tuhan terjadi bukan karena inisiatif manusia, melainkan inisiatif Tuhan Allah. Pusat kegiatan ibadah adalah Yesus Kristus. Ibadah adalah pertemuan umat dengan Tuhan untuk mengingat dan merayakan tindakan penyelamatan Allah melalui dan di dalam Yesus. Bagi umat Kristen, ibadah bukan upaya umat untuk memperoleh atau menggapai keselamatan, melainkan sebagai respon umat Allah, keselamatan yang telah dikaruniakan Allah. Ibadah merupakan cermin dari pemahaman imam pribadi kepada Tuhan. Sekarang kita akan membahas ibadah gereja saat ini. Ibadah tidak hanya mengenai bagaimana seseorang menyanyi, berdoa dalam ibadah dengan tata ibadah khusus. Ibadah sesungguhnya mencakup seluruh kehidupan manusia. Gereja masa kini tidak hadir dengan sendirinya. Gereja sesungguhnya adalah orang percaya kepada Tuhan dan hidup menaati firman Allah. Namun secara organisasi gereja juga membentuk lembaga dan sistem pemerintahan sendiri agar seluruh ibadah dan kegiatannya teratur dan secara menyeluruh memberikan warna dan pelayanannya. Ibadah di gereja masa kini dikembangkan dengan tata ibadah atau liturgi khusus sesuai kebutuhan ibadah atau sembahyang yang akan dilakukan. Ibadah tetap dilaksanakan pada hari Minggu seperti pada gereja mula-mula, namun dengan tata ibadah yang bervariasi dan melibatkan jemaat dalam prosesi ibadahnya. Tidak hanya sampai di situ, gereja yang anggota jemaatnya sangat bervariasi, suku bangsanya biasanya menggunakan bahasa daerah dalam berkhotbah atau memuji Allah. Tetapi pada hakikatnya ibadah tidak terbatas sampai di sana. Ibadah adalah seluruh aktivitas dan kegiatan sehari-hari menyangkut totalitas hidup manusia. Beribadah bukan hal fisik atau lahiriah belaka, melainkan sikap hati kepada Tuhan,
menyangkut motivasi, tujuan, konsentrasi, dan hati seseorang kepada Tuhan. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengajarkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Jikalau anak didik Pak Guru ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Kalau belum paham bisa diulangi kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.